hasil keterangan sementara bahwa curah hujan cukup tinggi. Kemudian mereka masih bekerja dan pada saat itu terjadi pergerakan tanah sehingga menimbun para penambang tersebut. Tragedi longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin, Peti, kembali merenggut nyawa di Kabupaten Sarolangun. Sebanyak 8 orang pekerja tewas tertimbun reruntuhan tanah di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Selasa, 20 Januari 2026, sore, setelah tebing galian tambang runtuh usai diguyur hujan deras. Informasi yang dihimpun Tribun Jambi menyebutkan, peristiwa terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, para penambang ilegal tengah beraktivitas di dasar lubang galian untuk mendulang emas, atau yang oleh warga setempat dikenal dengan istilah nebeng. Tanpa tanda-tanda pergerakan tanah sebelumnya, tebing curam yang sedang digali tiba-tiba longsor dan langsung mengubur para pekerja di bawahnya. Para korban tidak sempat menyelamatkan diri. Mendapat laporan kejadian tersebut, Wakapolsek Limun Ibda Lunardi bersama personel segera menuju lokasi untuk mengamankan area. Aparat memastikan telah terjadi longsor di area Peti dan langsung melakukan proses evakuasi bersama warga. Dalam laporan awal, 6 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian. Hingga Rabu pagi, 21 Januari 2026, data kepolisian dan keterangan warga setempat mencatat total 12 korban dalam peristiwa tersebut. 8 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal telah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka masing-masing. Kapolres Sarolangun AKBP Wendy Oktariansyah menyampaikan, hingga Rabu siang jumlah korban masih berpotensi bertambah. Menurutnya, pendataan dan pencarian di lokasi masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertimbun material longsor. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara terdapat 12 korban, dengan rincian 8 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Namun, terkait isu masih adanya korban yang terperangkap di bawah tanah, pihak kepolisian belum dapat memastikan karena proses evakuasi dan validasi data masih berlangsung. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Kapolres bersama jajaran turun langsung ke lokasi Peti guna memimpin proses evakuasi serta pengamanan area tambang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji membenarkan jumlah korban tersebut. Ia menjelaskan, longsor terjadi saat para pekerja tetap beraktivitas meski kondisi hujan dengan intensitas tinggi. Pergeseran struktur tanah akibat hujan deras menyebabkan longsor yang menimbun para pekerja di dalam kawasan pertambangan. Dari hasil penyelidikan sementara, lahan Peti tersebut diketahui milik seorang warga setempat berinisial ID. Terkait status perizinan aktivitas tambang, kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Sampaikan kronologisnya bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Januari kemarin pada pukul 17 ya. Terjadi di terkait masalah kecelakaan kerja, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Dusun Mangkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Penyebab kejadian ini diduga yang kami dapat informasi dan hasil keterangan sementara bahwa curah hujan cukup tinggi. Kemudian mereka masih bekerja dan pada saat itu terjadi pergerakan tanah sehingga menimbun para penambang tersebut. Dari diketahui bahwa lahan yang dilakukan penambangan itu milik saudara I ya, saudara I, kemudian dikerjakan oleh masyarakat di situ dan pada saat itu memang hujan masih terjadi dan masyarakat tetap melakukan kegiatan sehingga terjadi pergeseran tanah dan menimbun para pekerja tersebut. Kemudian dari korban yang diketahui ada 8 orang ya. Pertama saudara K, kemudian saudara T, yang ketiga saudara SL, saudara A, saudara O, saudara SR, saudara K, dan anak buah dari saudara I ya. Jadi totalnya ada 8. Tentunya ini menjadi prihatin ya untuk kita semua. Dan untuk korban yang luka ada 3 ya, saudara M, saudara S, saudara IS, dan saudara L. Ada 4 ya. Tragedi longsor di lokasi Peti Limun menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Walhi Jambi. Lembaga ini menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan tragedi kemanusiaan akibat pembiaran tambang ilegal yang telah berlangsung lama tanpa pengawasan memadai. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugrah,
dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa ketika praktik pertambangan ilegal dibiarkan terus berjalan, maka potensi korban jiwa hanya tinggal menunggu waktu. Menurutnya, tragedi ini mencerminkan kegagalan negara dalam mencegah aktivitas berbahaya yang telah lama diketahui publik. Walhi menilai, longsor di lokasi Peti merupakan risiko yang melekat pada aktivitas pertambangan ilegal karena dilakukan tanpa standar keselamatan, tanpa kajian lingkungan, serta di luar sistem pengawasan negara. Selama bertahun-tahun, Peti di Jambi juga disebut telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan, pencemaran sungai, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Selain penegakan hukum, pemerintah daerah dan provinsi juga diminta menghentikan pembiaran Peti, memperkuat pengawasan, melakukan pemulihan ekosistem, serta menyediakan alternatif mata pencaharian yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Data Komunitas Konservasi Indonesia, KKI, Warsi menunjukkan Kabupaten Sarolangun menjadi wilayah dengan luasan penambangan emas ilegal terbesar di Provinsi Jambi. Pada 2024, total luasan Peti di Jambi tercatat mencapai 52.059 hektare, dengan Sarolangun menyumbang 17.362 hektare. Direktur KKI Warsi Jambi, Adi Junaedi, menyebut angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain Sarolangun, Kabupaten Merangin juga mencatat luasan Peti yang hampir setara, disusul Bungo, Tebo, Kerinci, dan Batanghari. Menurutnya, selain peningkatan luasan, aktivitas tambang ilegal juga terus meluas ke lebih banyak kabupaten. Kondisi ini memperparah tekanan terhadap lingkungan hidup Jambi, di tengah ancaman lain seperti kebakaran hutan dan lahan serta potensi kehilangan tutupan hutan dari konsesi perizinan yang masih aktif. KKI Warsi mencatat, lahan terbuka akibat aktivitas tambang di luar area perizinan jauh lebih besar dibandingkan yang berada di dalam izin resmi. Pada 2024, lahan terbuka di luar perizinan tercatat mencapai lebih dari 54.000 hektare, yang didominasi oleh Peti. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembenahan tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum yang konsisten, praktik tambang ilegal berpotensi terus berulang dan kembali memakan korban jiwa. Kejadian terjadi tanah longsor ini terjadi pertama kali di Desa Temenggung, khususnya Pegadain. Personil Polres dan Polsek selama ini telah melakukan himbauan-himbauan untuk bahaya aktivitas seperti ini, karena mungkin dampak faktor lingkungan bisa mengakibatkan korban jiwa. Dan langkah berikutnya kami sampaikan juga sudah berkolaborasi dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan bekas aktivitas Peti dialihkan menjadi kolam sehingga menambah pemasukan dari masyarakat setempat. Sampaikan bahwa korban itu yang meninggal 8 orang, yang sakit ada juga yang patah luka itu 4 orang. Jadi yang selama ini beredar yang lebih dari itu tidak benar. Tapi sudah kami cross check ke lapangan bersama Pak Kapolres dan juga Pak dari Brimo, dari TNI, Damkar, PMI dan segala instansi terkait. Nah, itu sudah kami cek lokasi. Dan juga masyarakat juga terjun ke lapangan memastikan juga itu korbannya yang sudah diangkat dari malam 8 orang. Nah, itu. Bang, ke 8 orang itu Bang, warga kita cuma ada warga luar? Ya, ada warga desa Temenggung dan juga ada warga tetangga desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.